Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Semoga selalu sehat dan tetap terus semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari matematika. Hayo, mempelajari tentang apa ya? Mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan. Pasti kalian masih ingat kan bagaimana cara menghitung penjumlahan dan pengurangan dari suatu bilangan, yaitu kita memperhatikan bagian-bagian dari bilangan. Jadi tiap bilangan kan ada ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi di tiap bagian tersebut anak-anak harus bisa memperhatikan satu sama lainnya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita semua membaca doa terlebih dahulu, membaca basmalah dan surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Amin. Langsung saja hari ini kita pertama-tama membahas mengenai menghitung penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan. Penjumlahan dan pengurangan dilakukan dengan memperhatikan nilai tempat dari setiap bilangan. Seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa perhatikan nilai tempat dari setiap bilangan dari ratusan, puluhan, maupun satuan. Perhatikan contoh berikut. Berapa jumlah dan selisih bilangan 534 dan 249? Silakan dilihat bagaimana cara penyelesaiannya. Susunlah bilangan yang akan dijumlahkan atau dikurangkan ke bawah sesuai nilai tempatnya. Jadi kita akan mencoba menulis 534 ditambah 249 sama dengan 783. Lalu pengurangan bilangan yaitu mengurangkan bilangan. Jadi 534 dikurangi 249 sama dengan 285. Jadi jumlahnya adalah 783 dan selisihnya adalah 285. Lebih jelasnya mari kita melihat contoh selanjutnya. Sekarang mari menentukan jumlah dan selisih kedua bilangan di bawah ini. Silakan anak-anak bisa melihat juga pada kitab tematik halaman 147. Kita melihat ada dua bilangan yaitu 356 dan 344. Sekarang kita menentukan jumlahnya terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan cara 356 ditambah 344. Yang pertama, masih ingat kan kita waktu kemarin menghitungnya dari arah mana? Benar, kita menghitungnya dari yang satuan terlebih dahulu, yaitu 6 ditambah 4 sama dengan 10. 10 nolnya ditulis, satunya disimpan di atas 5. Lalu 1 ditambah 5 ditambah 4 sama dengan 10. 10 nolnya ditaruh di bawah dan satunya ditaruh di atas 3. Selanjutnya 1 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 7. Jumlahnya 700. Selanjutnya kita menentukan selisih dari kedua bilangan, yaitu 356 dikurangi 344 sama dengan 6 dikurangi 4 sama dengan 2, 5 dikurangi 4 sama dengan 1, dan 3 dikurangi 3 sama dengan 0. 0 di depan tidak pakai ditulis, jadi hanya 12. 356 dikurangi 344 sama dengan 12. Jadi jumlahnya adalah 700 dan selisihnya adalah 12. Anak-anak bisa latihan di rumah mengerjakan halaman 147. Selanjutnya, buatlah bilangan 3 angka terbesar dan terkecil dari angka berikut. Kita melihat bahwa ada satu contoh
yaitu 1, 2, 3. Bilangan terkecilnya dilihat dari mana ya? Dilihat dari angka terkecilnya ini yang mana ya? Angka 1. Berarti bilangan terkecil dimulai dari angka 1. 1, 2, 3. Selanjutnya bilangan terbesar. Berarti kita harus mencari bilangan yang terbesar dari angka tersebut adalah angka berapa? Angka 3. Berarti kita menulisnya 3, 2, 1. Lalu selanjutnya pada soal yang kedua ada angka 1, 3, dan 4. Berarti bilangan terkecilnya bagaimana ya? Kita harus mengetahui bilangan yang paling kecil adalah 1. Berarti kita tulis 1, 3, 4 atau 134. Selanjutnya ke bilangan yang terbesar adalah melihat bilangan yang paling besar adalah nilai 4. Kita tulis 4, 3, 1, 431. Selanjutnya pada yang nomor 3, angka 2, 3, 4. Sama dengan cara di atas, kita melihat bilangan yang paling kecil adalah angka 2, yaitu kita tulis 2, 3, 4. Dan bilangan terbesar kita melihat yang paling besar adalah angka 4 dan kita tulis 432. Untuk soal selanjutnya silakan anak-anak mencoba di rumah. Selanjutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan dapat ditulis dalam satu kalimat matematika. Operasi yang memuat penjumlahan dan pengurangan dikerjakan secara berurutan dari sebelah kiri. Perhatikan contoh berikut. 115 ditambah 290 dikurangi 148 sama dengan, penyelesaiannya adalah dengan cara bahwa untuk menghitung hasilnya kerjakan dari kiri, yaitu penjumlahan 115 ditambah 290 terlebih dahulu. Lalu hasilnya dikurangi bilangan pengurang. Jadi hasil dari 115 dan 290 dikurangi 148. Berikut adalah langkah-langkahnya. Anak-anak perhatikan cara di sini, yaitu 115 ditambah 290 kita tulis terlebih dahulu, lalu kita jumlahkan dengan cara yang seperti Bu Guru jelaskan tadi. 5 tambah 0, 5, 1 tambah 9, 10, yang ditulis 0, satunya ditaruh di atas, lalu 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 4. Jumlahnya berarti 405. Lalu langkah 2-nya seperti apa? Langkah keduanya berarti 405 dikurangi angka 148, yaitu 5 dikurangi 8 sama dengan, karena 5 kurang berarti kita meminjam di sebelahnya, jadi angka 15. 15 dikurangi 8 sama dengan berapa? Sama dengan 7. Lalu angka sebelahnya sisa 9, karena 0 dihitung angka 10. Jadi 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Lalu sampingnya 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Totalnya berarti 257. Jadi hasil dari 115 ditambah 290 dikurangi 148 sama dengan 257. Di sini anak-anak bisa mencoba untuk latihan di rumah seperti soal pada kitab tematik halaman 166. Menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan. Untuk menyelesaikannya, soal cerita tentang penjumlahan atau pengurangan, bacalah soal dengan seksama. Lalu
tuliskan penjumlahan atau pengurangan sesuai soal tersebut. Dan hitunglah penjumlahan atau pengurangan dengan benar. Ayo coba anak-anak selesaikan soal berikut. Di sebuah toko kue terdapat 105 lemper isi abon dan 129 lemper isi daging ayam. Sebanyak 98 lemper sudah terjual. Berapa sisa lemper yang belum terjual? Dari soal cerita di atas, kita bisa meneliti terlebih dahulu, melihat dengan seksama bahwa toko kue terdapat 105 lemper isi abon dan 129 lemper isi daging ayam. Berarti anak-anak harus menjumlahkan terlebih dahulu lemper tersebut, yaitu dengan cara 105 ditambah 129 sama dengan 5 ditambah 9 sama dengan 14. 1-nya ditaruh di atas, berarti 1 ditambah 0 ditambah 2 sama dengan 3. Selanjutnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Setelah kita mengetahui bahwa jumlah dari 105 ditambah 129 lemper adalah 234, lalu kita simpan terlebih dahulu bahwa kita tulis 234. Lalu kita baca soal ceritanya lagi. Sebanyak 98 lemper sudah terjual. Berapa sisa lemper yang belum terjual? Kalau ada soal pertanyaan berapa sisa, berarti anak-anak harus mengurangi bilangan tersebut. Angka yang disimpan tadi 234 kita kurangi dengan angka 98 lemper yang belum terjual. Kita kurangi dengan sebanyak 98 lemper yang sudah terjual. Berarti 234 dikurangi 98. 4 dikurangi 8 gak bisa karena kita harus meminjam di sampingnya. 14 dikurangi 8 sama dengan 6. Lalu angka sebelahnya kita coret, sisanya menjadi 2, yaitu 2 dikurangi 9. 2 dikurangi 9 tidak bisa lagi, kita pinjam di sebelahnya lagi, berarti jumlahnya 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Lalu sebelahnya setelah kita ambil sebelumnya, berarti sisa 1 langsung turun ke bawah. Jadi sisa lemper yang belum terjual adalah 136. Untuk lebih jelasnya, anak-anak juga bisa mencoba untuk mengerjakan tematik halaman 166. Lalu, setelah kita menyelesaikan soal cerita, kita akan mencoba untuk membuat soal cerita tentang penjumlahan atau pengurangan. Hayo, bagaimana ya caranya? Yang pertama, kata-kata yang berkaitan dengan penjumlahan, misalnya diberi, membeli lagi, atau banyak gabungan. Jadi kata-kata ini menjadi ciri bahwa penjumlahan. Selanjutnya, kata-kata yang berkaitan dengan pengurangan, misalnya diberikan kepada, sisa, selisih, atau terjual. Seperti pada soal sebelumnya, pertanyaannya kan sisa, berarti dilakukan pengurangan. Jadi kata yang bisa kita ketahui saat mengerjakan soal adalah ketika ada kata diberi, membeli lagi, atau banyak gabungan, berarti angka tersebut dijumlahkan terlebih dahulu. Lalu ketika ada kata yang muncul diberikan kepada, sisa, selisih, atau terjual, berarti angka tersebut kita kurangkan. Nah, sekarang kita untuk membuat soal cerita tentang penjumlahan atau pengurangan. Berarti dilakukan pengurangan. Jadi kata yang bisa kita
ketahui saat mengerjakan soal adalah ketika ada kata diberi, membeli lagi, atau banyak gabungan, berarti angka tersebut dijumlahkan terlebih dahulu. Lalu ketika ada kata yang muncul diberikan kepada, sisa, selisih, atau terjual, berarti angka tersebut kita kurangkan. Nah, sekarang kita untuk membuat soal cerita tentang penjumlahan atau pengurangan. Perhatikan contoh berikut. Buatlah soal cerita dengan penyelesaian operasi hitung 175 ditambah 100 dikurangi 250. Penyelesaiannya, di toko buku ada persediaan 175 buku tulis. Penjual membeli lagi persediaan sebanyak 100 buku. Jika buku terjual 250 buah, berapa banyak buku sekarang? Dari contoh soal cerita ini, kita bisa melihat bahwa membeli lagi adalah penjumlahan dan buku terjual berarti pengurangan. Silakan anak-anak latihan di rumah ya untuk membuat soal cerita seperti contoh berikut. Tugas hari ini adalah mengerjakan LKS halaman 88 sampai 89, silanglah dan jawablah di lembaran. Jadi setelah pembelajaran hari ini, semoga apa yang kita dapatkan dapat dipahami, dan jika ada yang ditanyakan silahkan WA saya. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.